Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922770007 dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas ya atau memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, yaitu tentang Fintech, Pegadaian, dan Leasing. Baiklah, kita mulai dari Fintech ya. Apa sih Fintech itu? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan. Nah, jadi sebenarnya apa Fintech itu? Fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial, sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Fintech ini ada dasar hukumnya di Indonesia ya, yang diatur oleh eh, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP, kemudian ada Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016, kemudian ada juga Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016, kemudian ada Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 pasal 1 dan angka 3. Kemudian ada juga Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017. Perkembangan Fintech di Indonesia ini membawa banyak dampak baik ya. Manfaatnya yaitu sebagai yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Kemudian yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Yang keempat yaitu mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini apa sih? Inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat ya dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudian teknologi fintech telah menjembatani ya berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Kemudian yang kelima yaitu mempercepat perputaran ekonomi. Yang keenam yaitu membantu UMKM ya sebagai modalnya. Perkembangan fintech di Indonesia ini mengakibatkan munculnya berbagai inovasi produk fintech ya, yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut adalah jenis-jenis fintech di Indonesia. Yang pertama yaitu peer-to-peer lending. Nah, ini adalah jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun kita tetap harus waspada ya terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online yang tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan ketika memilih pinjaman online yang legal, daftar fintech OJK yang resmi bisa disimak di laman resmi OJK. Kemudian yang kedua yaitu crowdfunding. Nah, ini adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding ini tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam mengembangkan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Yang ketiga yaitu e-wallet. Jenis fintech yang berikutnya ya adalah dompet digital ya, atau disebut juga dengan e-wallet. Nah, ini produk ini berperan menyediakan tempat menyimpan uang secara elektronik bagi para penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet ini untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, merchant app, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu microfinance. Microfinance ini merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Kemudian yang kelima yaitu payment gateway.
Nah, ini adalah sistem Paytex yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh Paytex dalam payment gateway ini adalah PayPal ya. Kemudian yang keenam yaitu investasi. Nah, ini seiring berkembangnya fintech, proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Yang ketujuh yaitu bank digital. Nah, jenis fintech ini yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking ya, karena dalam transaksinya m-banking masih berkaitan dengan bank offline. Sedangkan bank digital ini 100% transaksinya elektronik. Nah, salah satu contoh produk fintech berupa bank digital di Indonesia adalah One Mobile ya. Meski dirilis oleh OCBC NISP, One Mobile adalah entitas digital yang berdiri sendiri dengan manajemen aset terpisah dari rekening non digital. Kalau ingin tahu lebih jauh, bisa coba nanti aplikasi One Mobile di Play Store ya. Nah, teman-teman, selanjutnya nih ya, kita harus tahu apa sih ciri dari fintech yang legal dan yang ilegal. Waspada ya, jangan sampai kita bertemu dengan fintech yang ilegal. Kita harus tahu nih seperti apa sih fintech yang legal ini. Yang pertama yaitu fintech legal ini terdaftar di OJK. Kemudian yang kedua yaitu informasi perusahaannya jelas. Maksudnya apa? OJK itu akan memastikan kalau perusahaan memang benar ada. Artinya tidak bodong ya, seperti layaknya fintech ilegal. Salah satunya itu sudah berbadan hukum. Kemudian bunga dari fintech diawasi oleh OJK. Nah ini OJK akan selalu memantau ya bunganya yang dikeluarkan oleh fintech ini. Kemudian apa sih supaya kita hati-hati dengan fintech yang ilegal? Ciri-cirinya yaitu tidak terdaftar di OJK ya. Ini bisa dicek kok fintech yang ilegal ini tidak akan ada di OJK. Kemudian bunganya tidak jelas. Kemudian proses penagihan juga tidak beretika, tidak memiliki layanan pengaduan. Nah, terus ada lokasi perusahaannya juga tidak jelas ya. Dan kadang-kadang beberapa ini juga sering menggunakan modus SMS spam. Nah, ini contoh perusahaan fintech yang populer di Indonesia. Nah, ini teman-teman insya Allah sudah tahu ya apa sih siapa aja sih mereka gitu kan. Yang pertama yaitu OVO, yang kedua BCA Mobile, ada Dana Dompet Digital juga, Mandiri Online, Samsung Pay, BNI Mobile Banking ya, link aja, BRI Mobile. Insya Allah teman-teman sudah tahu semua ya insya Allah ini. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Pinjaman dengan memberikan gadai itu seperti apa sih? Jadi si peminjam ini akan membawa barang misalkan berupa perhiasan emas atau barang-barang rumah tangga ya, seperti barang elektronik, sertifikat rumah dan lainnya. Ini akan dibawa ke pegadaian, kemudian sama tim penaksirnya akan ditaksir barang yang mereka bawa ini ada nilai taksirnya berapa ya, nilai gadainya berapa. Nilai gadai itu maksudnya adalah nilai yang menggambarkan tentang seberapa besar sih pinjaman yang bisa diperoleh oleh peminjam ini setara dengan menggunakan uang barang yang dibawanya. Kemudian setelah ditaksir maka akan diberikan pinjaman kepada penggadai ini. Nah, ketika pada saat jatuh tempo si peminjam tidak bisa menebus barangnya atau mengembalikan pinjamannya, maka pegadaian akan menawarkan untuk dilelang. Nah, walaupun nanti si peminjam ini tahu untuk dilelang, maka akan dilelang dan mereka sudah setuju. Tapi jika tidak setuju maka akan dilakukan biasanya ada penambahan waktu atau misalkan dengan perjanjian.
Nah, teman-teman, jadi harus kita ketahui ya bahwa Pegadaian ini sebagai lembaga keuangan bukan bank. Jadi, Pegadaian ini berfokus pada pembayaran. Apa sih tujuan dari perusahaan umum Pegadaian ini? Yang pertama yaitu melaksanakan ya, mengikuti program pemerintah di bidang ekonomi melalui penyaluran pinjaman uang atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua yaitu mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan sangat mudah. Nah, apa sih keuntungan dari kedai ini? Yang pertama yaitu cicilan lebih ringan. Yang kedua, barang tidak berpindah ke pemilikan, ya. Jadi ketika kita sudah punya uang untuk membalikannya, maka bisa dikembalikan kepada kita. Kemudian jatuh tempo bisa diperpanjang. Jadi seperti yang dibahas tadi bahwa ketika jatuh tempo, Pegadaian akan mengingatkan si peminjam bahwa ini sudah waktunya untuk ditebus. Ketika tidak bisa ditebus, maka ada pilihan dilelang atau mau diperpanjang. Biasanya gitu. Kemudian pemanfaatan benda sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu lebih cepat dapat uang tunai ya ketika kita membutuhkan. Kemudian seperti slogannya Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Kemudian siapapun bisa menggadaikan. Dan terakhir itu umat Islam tak perlu cemas ya karena ada gadai syariah juga. Nah, berikut ini ada tabel persentase pinjaman Pegadaian per bulannya ya. Nah, untuk golongan A ini untuk uang pinjaman 50.000 sampai dengan 500.000 dengan persentase 0,75%. Ini untuk per bulan. Jadi ketika si peminjam, contohnya misalkan si peminjam meminjam uang 50.000. Nah, dalam kurun waktu 1 bulan itu persentase ininya bunganya adalah 0,75%. Nah, kemudian berikut juga sampai dengan B1, B2 sampai ke golongan C3 ini dengan persentase yang sama 1,15%. Nah, yang golongan D ini ada persentase peminjaman dari 20 juta sampai dengan 1 miliar ini dengan persentase 1 sampai 1,5%. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas mengenai fintech, sudah membahas mengenai Pegadaian, sekarang kita membahas mengenai leasing ya. Sudah tidak asing lagi apa itu leasing. Leasing adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Objek sewa guna usahanya adalah berupa alat-alat, mesin, kendaraan, komputer, gedung, dan lain-lain. Kemudian pihak yang terlibat siapa saja sih dalam leasing ini? Yang pertama yaitu penyewa guna usaha yang disebut lessee, kemudian yang kedua yaitu perusahaan sewa guna usaha atau lessor. Bentuk kegiatan leasing ini apa saja? Bentuk kegiatan leasing ini apa saja sih? Yang pertama yaitu capital leases ya atau disebut financial leases. Di kegiatan ini sewa guna usaha di mana penyewa guna usahanya ketika di akhir kontrak itu memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Kemudian apa sih ciri dari financial leasing ini? Lessor tidak menanggung biaya perawatan, biasanya gitu. Tidak dapat dibatalkan, kemudian diamortisasikan secara penuh, ya. Kemudian yang kedua yaitu operating leases. Operating leases ini adalah kegiatan sewa guna usaha yang dimana penyewa guna usaha itu tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Nah, yang ketiga yaitu sales type leases. Sales type leases ini yaitu ini ya, jenis leasing yang umumnya dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri. Nah, untuk yang keempat yaitu leverage leases, ini adalah perusahaan leasing yang mengikut sertakan pihak ketiga. Artinya pihak lessor tidak akan membayar objek leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20-40%. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga.
Kemudian yang kelima yaitu cross border leases. Ini jenis perusahaan leasing yang dilakukan antar negara ya. Jadi dia lessee dan lessor ini tidak ada dalam satu negara yang sama. Akan tetapi keduanya berada di negara yang berbeda. Umumnya jenis leasing yang satu ini hanya melakukan transaksi untuk barang yang mempunyai nominal besar, seperti halnya produk pesawat terbang atau Airbus ya. Kemudian, apa aja sih yang ada di dalam perjanjian sewa guna usaha itu? Yang pertama yaitu yang ada di dalam perjanjian ini adalah objeknya, ada jangka waktunya, ada harga sewa serta pembayarannya, ada kewajiban perpajakan, kemudian penutupan asuransi, perawatan barang, dan penggantian dalam hal barang hilang ataupun rusak. Contoh leasing yang terkenal di Indonesia yaitu Adira Finance ya. Demikian teman-teman hasil pemaparan saya mengenai fintech, pegadaian, dan leasing. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.